Ya, baik. Di sini melakukan, nama saya Joseph Arifin Halingan, NPWD 137. Di sini saya akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu untuk melakukan daripada OSCE untuk hacking, ya. Nah, di sini untuk OSCE hacking ini tadi saya sudah mencoba contoh jahitannya yang ini. Nah, tadi contoh jahitannya yang ini, jahitannya bagus banget. Yang ini nih, yang ini sama yang ini. 1 2 ini. Bisa kelihatan ya, jahitannya bagus. Dan dapat itu waktunya untuk satu jahitan dengan semua prosedurnya itu 6 menit 40 detik. Itu tercepat saya, rekor justru, karena sejauh ini 7 menit. Terus juga tadi nyoba pertama kali itu masih 9 menit, tapi itu tadi tercepat 6 menit 40 detik. Nah, di sini saya mau coba lagi di satu video, jadi nggak cuma pas lagi nyetiknya doang, tapi dari awal juga. Sini nanti mungkin akan di timer dari videonya, cuma nggak tahu sih nanti berapa jadinya. Mudah-mudahan bisa cepat juga hari ini. Ya, pertama-tama, baik. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan, nama saya Joshua Arif Halingan, NP2377. Izin dokter, di sini saya akan melakukan tindakan dari hacking atau penjahitan. Baik, izin mulai dokter. Baik. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Joshua yang praktek di klinik pada pagi hari ini. Apakah Bapak benar dengan Bapak Rafif, usia 25 tahun, tinggal di Jakarta? Benar ya Bapak Rafif? Baik, di sini Bapak Rafif saya akan melakukan tindakan penjahitan pada luka Bapak. Penjahitan ini bertujuan untuk mempercepat sembuhnya luka dan juga mencegah terjadi infeksi. Mungkin akan sakitkan ya Pak, karena saya akan injeksi dengan anestesi lokal terlebih dahulu. Lalu juga nanti akan saya jahit, namun saat jahit tidak akan sakit karena sudah di anestesi ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, di sini pertama-tama saya akan melakukan persiapan alat. Di alatnya ada duct steril berlubang ya. Kemudian di sini ada povidone iodine, anggapnya povidone iodine. Terus kemudian ada jarum suntik. Kalau saya sih spuit, tapi ini nggak punya. Jadi spuit dan juga lidocaine 2% itu anestesinya. Benang. Lalu di sini ada jarum trauma. Kemudian di sini ada gunting, ada pinset, dan juga ada needle holder yang termasuk dalam minor set, dan juga ada handscoon. Jangan lupa sebenarnya ada kasa steril dan juga plester, tapi sini nggak ada. Kemudian saya akan melakukan simple hand washing 6 langkah WHO dalam menggunakan handscoon dengan metode skin to skin, glove to glove. Di sini tidak diperagakan skin to skin, glove to glove, tapi anggapnya menggunakan handscoon dengan metode skin to skin, glove to glove. Baik. Baik, sini sudah selesai pasang handscoon, maka saya lakukan pemeriksaan untuk membersihkan luka pada pasien. Sini menggunakan pinset, saya akan mengambil povidone iodine dengan mencelupkan kasa, lalu dibersihkan di area luka. Anggap aja area luka yang di sini, digerakkan melingkar ke arah luar. Baik, sudah selesai, maka saya akan lakukan dengan pasangan duct steril. Di sini saya akan pasang dengan duct steril. Ya, oke, baik. Duct steril sudah dipasang, lalu saya akan melakukan anestesi luka. Di sini menggunakan lidocaine. Di sini pertama-tama melepaskan tutup jarum, anggap sini ada basin, letakkan dalam basin tutupnya, lalu pecahkan. Jangan lupa, pecahkan dulu ampulnya. Yang ampulnya isinya lidocaine 2%, kemudian ambil obatnya, kemudian lakukan injeksi 20 derajat pada sisi luka pasien. Anggap di sini pinggir lukanya, sini masukkan, lalu lakukan aspirasi. Baik, tidak darah, lalu lakukan injeksi sambil ditarik. Baik, lalu sebelum keluar dari kulit, pindahkan ke sisi sebelahnya, aspirasi lagi, nggak ada, terus masukkan injeksi, lepas, injeksi ulang pada sisi yang sudah di anestesi, lalu lakukan anestesi, aspirasi, terus suntik lagi karena sudah tidak sakit. Baik, kemudian setelah selesai, lakukan pengujian. Pertama-tama di sini menggunakan pinset. Sakit gak ya Pak? Sakit gak Pak? Oh, udah gak sakit ya Pak? Udah kebas ya Pak? Baik, saya akan pada desinfektasi. Di sini melakukan penuangan NaCl, lalu juga menggunakan kasa steril untuk membersihkan bila ada pasir atau kotoran yang masuk. Setelah itu saya akan melakukan persiapan untuk penjahitan. Di sini pertama-tama mengambil benang jumlah yang cukup untuk melakukan penjahitan. Sini pertama, baik, sini benangnya.
ya cut dulu karena ternyata benangnya habis. Baik, sini saya sudah kembali dengan benang baru ya. Di sini saya akan mengambil benang secukupnya, kurang lebih segini lah ya. Lalu saya akan gunting dengan gunting steril. Baik. Nah, benang ini letakkan di duk sterilnya. Kemudian siapkan benang jarum. Ambil pinset nugis ya. Lalu jepit benang. Baik, sertakan di sepertiga belakang, yaitu pantat jarum. Kemudian pasangkan benang menggunakan tangan, jepit menggunakan kelingking. Ya, taruh di sini, lalu dicetek 2 kali. Baik, sudah. Ulangi lagi sekali lagi. Udah, sekali lagi sampai ke 3 kali. Baik, lalu ini bisa dikeluarkan. Kemudian ditarik. Baik, sudah ya, sudah terikat. Sini saya akan lakukan pada penjahitan. Pertama-tama buka luka di sini. Tarik. Posisinya dari pronasi dan abduksi. Masukkan. Lalu gerakan ke supinasi. Jepit jarum menggunakan pinset, lalu tarik. Baik, kemudian jepit lagi dengan, harusnya nggak lepas, tapi tadi lepas karena saya kurang jago dan juga saya gugup karena direkam, tapi rasanya dia nggak lepas. Tarik, sisakan sedikit. Baik, sudah. Kemudian lanjutkan, jepit kembali jarum, kemudian tusukkan pada sisi seberangnya kurang lebih 1 cm, jepit, tarik. Oke, karena ini sudah sejajar ya, jepit lagi menggunakan pinset. Baik, lalu lakukan pengingatan. Jadi ini 2 kali, ini namanya surgeon's knot. Tarik ke arah yang panjang luka. Baik, sudah. Lalu 1 kali dari belakang, ambil, tarik. Sekarang 2 kali lagi dari depan, ambil, tarik. Baik, sudah selesai. Langsung sekarang digunting, jepit, bergunting. Lebih 1 cm. Baik, gunting. Baik, harusnya begini ya tadi, sorry. Ya, harusnya kegunting. Baik, selesai. Maka langsung siramkan air anesthesia atau antiseptik untuk memastikan sudah bersih. Lalu lepaskan duk steril. Baik, lalu pasangkan pasta steril, lalu plesterkan untuk fiksasi. Baik, sudah selesai Bapak untuk tindakannya. Di sini silakan dijaga ya Pak untuk kebersihannya, jangan basah di 48 jam pertama, dan juga hindari aktivitas yang dapat membuat tempatnya ini kotor dan juga basah. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Semua tindakan hari ini sudah saya catat rekan medis dan saya jamin kerahasiaannya, yaitu nama dan tanda tangan saya serta tanggal dan waktu lakukan tindakan dan juga metode tindakannya. Baik, terima kasih Bapak kerjasamanya. Lalu saya akan melakukan desinfeksi dengan bersihin alat, lalu juga melepaskan handscoon dengan glove to glove, skin to skin. Kemudian akan melakukan simple washing dengan WHO. Baik, nggak tahu itu berapa menit, tapi mudah-mudahan cukup. Tapi tadi udah latihan berapa kali juga di bawah 7 menit sih bisa, tapi susah di bawah 7 menit. Paling best tadi ya 6 menit 40 detik, itu udah the best tadi waktunya. Nah, sekarang saya akan lakukan ulang supaya pelan-pelan, supaya para pemirsa di YouTube juga bisa melihat dengan jelas. Mudah-mudahan ini kameranya jelas ya. Ini nanti akan saya coba untuk zoom kalau misalnya nggak kelihatan atau meningkatkan keterangannya. Jadi anggap di sini kalau yang tadi bingung, anggap ini udah di anestesi ya. Udah anestesi, kita langsung aja. Nah, udah di anestesi, dan ini saya akan ajarkan gimana cara pasang si jarumnya. Nih, ntar saya pakai handscoon dulu supaya lebih aman juga dan lebih enak aja, entah kenapa pakai handscoon. Untuk yang tangan kanan ya, kalau tangan kirinya entah kenapa kurang enak, tapi udah. Baik ya, handscoon. Nah, ini di sini jarumnya ya. Nah, ini saya keluarkan dulu supaya kita ngulang dari awal aja. Nah, oke. Jadi gimana? Kan tadi dijepit ya pakai needle holder. Ya, needle holder.
kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan di kamera. Nah, ini dijepit tuh di sepertiga belakangnya, sepertiga pantatnya. Jepit. Nah, ini dengan metode pegangnya itu dia di ruas pertama jari ya, untuk jatuh jempol atau lagi jari manis, telunjuk buat menstabilkan. Nah, untuk mengunci ini mungkin personal preference saja. Ini saya lebih sukanya untuk kunci itu jari manisnya keluar terus ngunci dulu, terus baru masuk lagi. Tapi terserah kalau misalnya merasa bisa lebih enak. Nah, untuk bukanya itu si jempol ini bakal dorong ke sana, dorong ke sini, set gitu. Dan sedangkan si jari manisnya narik, jadi akan kebuka nih. Kan kunci, kalau buka, nah langsung ngebuka dia. Oke, kunci, kebuka. Nah, ini sekarang saya akan melakukan penguncian pada sepertiga tadi ya. Gini ya, kunci ya. Nah, lalu pasang benangnya gimana? Nah, ini kan benangnya nih. Benangnya kelihatan nggak di kamera ya? Benangnya kurang kelihatan ya, tapi warna hitam ini benangnya ya. Kelingkingnya jepit, benangnya ujungnya, terus ini diarahin ke sini ya, diarahin ke sini. Jadi artinya ini kelengkungnya diarahin ke lengkung ini, terus dicetekin ke sini. Nah, lihat ya, tap, baru sekali, sekarang 2 kali, tap. Oke, terus lingkerin lagi ke si ujungnya ini, masukin lagi, tap, lingkerin sekali lagi. Kalau aku suka 3 kali sih, jadi ini boleh dikeluarin nih yang loop pertama, terus ditarik, set. Nah, dia udah ngikat. Sekali lagi, tap ya, udah ke ini. Terus ini bisa dilepasin yang loopnya, terus ditarik, set. Nah, dia udah ngikat nih, tuh udah ngikatnya. Ini aku tarik loh, tapi dia nggak lepas ya, gitu. Nah, sekarang tinggal untuk penjahitannya. Nah, untuk penjahitannya sini pakai pinset ya, pinsetnya chirurgis, megangnya kayak pensil ya, begini. Nah, ini lebih enaknya, ini posisi begini ya. Yang gigi yang duanya, ini ada gigi yang dua gigi, 1 gigi kan. Yang 2 giginya sebelah kiri aja. Menurut saya lebih enak, ini preference juga. Karena kenapa nanti pas mau jepit jarum kelihatan gitu mau masukinnya kemana gitu. Nah, ini akan dipakai untuk ngebuka lukanya ya, buka gini, set, tarik ke sini, set gitu. Nah, posisinya lihat ya, ini tangan saya pronasi, sebenarnya ini bahu juga tapi nggak kelihatan ya. Bahunya abduksi ya, ditusuk ya di area pinggir lukanya, kurang lebih ini kan 1 cm segini ya, jangan sampai 1 cm lah, kayak mungkin setengah cm lah kurang lebih. Tusuk, terus dibelokin ke atas sesuai dengan lengkungan jarumnya. Nah, sekarang nih lihat nih tangannya mulai supinasi ya. Nah, terus sekarang si ini pindah nih, dia akan ngejepit si jarumnya, tek gitu ya. Ini lepas, ditarik, set. Nah, terus ini jepit lagi sepertiga belakang ya, tarik, pisahin dikit. Nah, udah. Sekarang buka lagi lukanya, sep, tusuk lagi kurang lebih sejajar dengan si kejauhan sini. Nah ya, jepit lagi, buka, tarik, jepit dengan si needle holder ya. Gerakannya sekarang dia supinasi, tarik, set, gitu ya. Lihat ya, tuh dia udah selesai tuh. Nah, ini sekarang dijepit, lihat ya, gigi 2-nya jepit di ujungnya sekarang supaya dia nggak gerak-gerak nanti jarumnya, benangnya. Jepit, ini lepas, sekarang ikat. Ya, ini dikunci aja biar dibuka tapi nggak ngunci, ini tuh. Dia buka tapi nggak kunci. Nah, nutup tapi nggak kunci. Nah, ini dililit dari sini. 1 ya, nih 1, 2, oke. Arahin sama si ketutup nih, arahin ke ujung yang benangnya, buka dikit buat ngambil. Terus yang ada jarum menjauhi kita, yang ada forcepsnya ke arah kita, set, ngikutin panjang luka. Dah ya, udah mendekat ya dia jahitannya. Ini agak mini dikit tapi nggak apa-apa. Nah, terus 1, ini dari sana lihat ya, yang benangnya sekarang ini di belakang, set, 1 kali aja. Cari ujungnya lagi, mana ujungnya? Itu dia. Tadi nggak kelihatan. Ya, cari ujungnya, buka, tarik, cek.
Set. Oke. Terus sekarang lagi, ini sekarang di depan lagi benangnya. 1, 2, ambil ujungnya, cep, tarik, set. Nah, selesai ya, tuh selesai. Ini udah kencang. Nah, sekarang ini benangnya bisa jarumnya saya taruh aja di duduk steril karena kan di posisinya steril. Terus di jepit, cep. Nah, mantap nih. Terus ambil gunting, bisa digunting nih. Kurang lebih setengah sampai 1 cm dari ujung. Tada! Seperti itu. Tuh yang versi pelan-pelannya. Gimana? Pada paham? Mudah-mudahan pada paham. Tadi untuk ini tambahan aja untuk contohnya ini kan kateter ya. Harusnya kan pakai spad, tapi saya nggak punya spad. Tapi anggapnya ini spad ya. Anggap ini spad. Tutupnya, ini jarumnya. Ya. Nah, ini pas mau ngambil lidocaine, nanti kan ampul kan bentuknya dia kayak botol kecil begini kan. Nah, ntar atasnya itu pakai handscoon ya. Ini harusnya pakai handscoon juga. Ntar anggap ini kasa steril. Ntar dibungkus kasa steril lehernya supaya enggak belingnya nggak pecah ke kita. Terus di snap ke arah keluar, tak gitu, krak gitu, buka, krak, bisa kebuka. Baru nanti ambil jarumnya, buka, taruh tutupnya di basin, terus diambil. Contohnya ini. Oke, sudah ambil obatnya, baru suntikin. Nah, suntikannya nanti kurang lebih 20 derajat dari si posisi lukanya. Tusukin. Nah, ini kan karena ini sifatnya dekateter dan bukan jarum suntik, dan ini bukan buat disuntik juga, jadi ini nggak bisa disuntik ya. Tuh, nggak mau masuk dia. Jadi nanti harusnya disuntik, terus disusurin ke sepanjang mungkin dari panjang jarumnya untuk ke lukanya. Nah, terus nanti kalian aspirasi, ya, aspirasi buat ngecek nih biar yakin bahwa ini nggak masuk ke pembuluh darah nih, nggak boleh masuk ke pembuluh darah. Nah, aspirasi kalau nggak ada darah, nah ini mulai didorong, tapi ditarik juga jarumnya, lihat ya, lihat jarumnya, sampai tarik juga, jadi supaya dia menyebar obatnya. Oke, terus sebelum ini si jarumnya keluar dari kulit, pindahnya ke sisi sebelahnya, terus tusuk lagi, aspirasi lagi, terus tarik sambil pelan-pelan keluarin obatnya, baru lepas. Nah, berarti sini sampai sini tuh udah anestesi nih. Nah, lanjutin ke luka sininya gimana? Nah, tusuknya lewat yang udah tadi di anestesi. Ambil obat lagi, tusuk lewat yang udah ada anestesinya supaya dia nggak sakit ke pasien. Set, aspirasi, dorong. Set, aspirasi, dorong. Gitu ya, kurang lebih. Semoga paham. Terus baru setelah udah selesai, ya harusnya tadi masukin, gini deh biar otentik ya, masukinnya satu jari, satu tangan maksudnya, masukin gitu. Set. Ya intinya masuk lah ya. Ribet tapi ya intinya masuk. Harusnya kan dia dibasin jadi nggak gerak-gerak. Oke, gitu. Terus selesai. Setelah itu bersihin lukanya lagi pakai NaCl. Oh ya, sebelum di NaCl-in dicubit-cubit dulu pakai pinset kayak sakit gak pak? Oh, udah kebas ya, udah kebas gitu. Buat ngecek. Ya kurang lebih kayak gitu, semoga paham. Kalau ada yang mau ditanya boleh chat aku aja. Tapi semoga dari videonya jelas. Jadi itu ya cara ngikat si jarumnya supaya dia nggak lepas. Jujur dulu testimoni aja nih, udah aku benci banget pakai yang silk karena lepas mulu. Tapi itu karena saya nyata belum jago aja dan belum tahu cara ngikatnya. Mungkin sekian. Jangan lupa subscribe. Semangat ujian OSCE-nya. Bye bye.